Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali kita beli sesuatu, sebenarnya ada aturan main di baliknya? Ternyata ada loh sebuah kerangka kerja kuno dari prinsip Islam yang justru relevan banget buat perdagangan modern kita sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan dan transparansi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya ya kan? Apa sih yang bedain jual beli yang adil sama, ya, penipuan? Entah itu pas kita beli kopi atau tanda tangan kontrak besar, pertanyaan ini selalu ada. Fikih muamalah punya jawaban yang menarik, karena fokusnya itu bukan cuma soal duit sama barang, tapi ada hal lain yang jauh lebih mendasar. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jauh sebelum kita ngomongin aturan-aturan lain, ada satu prinsip fundamental yang jadi penopang utama dari setiap transaksi yang sah. Coba deh perhatiin, kata kuncinya itu suka sama suka. Ini penting banget. Jadi jual beli itu bukan sekedar perpindahan barang, intinya adalah pertemuan dua kemauan. Transaksi itu sahnya bukan pas barangnya pindah tangan, tapi pas kedua belah pihak udah bener-bener sadar dan ikhlas untuk sepakat. Jadi, kalau kita lihat definisinya secara formal, jual beli itu pada dasarnya ya sebuah perjanjian. Setiap elemennya, mulai dari niat sampai barangnya harus jelas dan dilandasi kerelaan. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan gak ada yang merasa tertipu atau dirugikan. Oke, setelah fondasi suka sama sukanya dapet, terus apa lagi nih yang dibutuhin? Ternyata ada 3 pilar utama yang bikin sebuah transaksi itu sah dan adil. Yuk kita lihat satu persatu. Kelihatannya simpel banget kan? Cuma 3 hal, para pihak, objeknya, sama kesepakatannya. Tapi jangan salah, 3 elemen ini adalah kerangka dasar dari setiap transaksi. Yuk sekarang kita kulik lebih dalam lagi. Oke, pilar yang pertama, ini soal orangnya. Penjual dan membeli harus punya akal sehat, harus benar-benar paham apa yang lagi mereka lakuin. Dan yang paling penting nih, keputusan jual beli itu harus murni dari kemauan sendiri. Nggak boleh ada paksaan dari siapapun ya. Lanjut yang kedua, objek transaksinya. Maksudnya ya barang dan harganya. Barangnya itu harus suci, bermanfaat, dan yang paling penting, penjualnya harus benar-benar jadi pemilik sahnya. Jadi kita nggak bisa tuh jual barang punya orang lain. Dan yang krusial banget, detail barang sama harganya harus jelas sejelas-jelasnya buat dua-duanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, pilar terakhir ini soal momen dealnya. Jadi, harus ada penawaran yang jelas dari penjual yang kita sebut ijab. Misalnya, saya jual rumah ini ke kamu ya. Terus, harus ada juga penerimaan yang sama jelasnya dari pembeli. Nah, ini namanya kabul. Misalnya dengan bilang, oke, saya beli. Komunikasi yang jernih inilah yang mengikat mereka dalam sebuah perjanjian. Oke, kita udah tahu nih, apa aja yang bikin transaksi jadi sah. Sekarang, gimana kalau kita lihat dari sisi sebaliknya? Apa sih yang bikin sebuah transaksi itu jadi terlarang? Ada 2 lampu merah besar dalam sistem ini, yang tujuannya itu 1, mencegah eksploitasi. Gini, di satu sisi ada jual beli yang sah, di mana ada pertukaran nilai yang adil. Di sisi lain, ada yang namanya riba. Sederhananya, riba itu keuntungan yang didapat cuma dari memperanakan uang, bukan dari usaha atau perdagangan yang nyata. Ini dianggap nggak adil. Makanya Al-Quran pun tegas banget soal ini. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus larangan yang kedua namanya ghorar. Gampangnya gini deh, anggap aja ini aturan anti abu-abu. Ghorar itu segala bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam sebuah kontrak yang bisa memicu sengketa di kemudian hari. Intinya semuanya harus transparan. Nah, biar lebih kebayang, ini contoh-contoh klasiknya. Kita nggak bisa jual ikan yang masih berenang di laut atau anak sapi yang belum lahir. Loh, kenapa nggak boleh? Ya karena ada ketidakpastian yang gede banget di situ. Kita nggak bisa jamin barangnya bisa diserahkan. Prinsipnya simpel dan jelas. Kalau ada unsur spekulasi atau ketidakjelasan yang terlalu besar, transaksinya jadi nggak sah. Nah, yang menarik banget nih, sistem ini tuh nggak cuma ngatur gimana caranya bikin kesepakatan, tapi juga ngasih jalan buat kalau perlu membatalkannya. Ini kayak semacam perlindungan konsumen bawaan gitu, yang udah ada dari sananya. Namanya itu khiyar, yang artinya pilihan. Ini adalah hak yang dimiliki kedua belah pihak untuk berpikir ulang. Tujuannya apa? Simpel banget. Supaya nggak ada yang kejebak dalam kesepakatan yang akhirnya disesali atau ternyata malah merugikan. Jenisnya sendiri ada beberapa nih. Contohnya, khiyar majlis. Ini hak buat batalin kesepakatan selama penjual sama pembeli masih ada di tempat yang sama. Terus ada khiyar syarat. Ini kayak semacam masa garansi atau uang kembali jika yang udah disepakati dari awal. Dan satu lagi, khiyar aib.
Ini hak buat batalin kalau ternyata kita nemu ada cacat di barang yang nggak dikasih tahu sebelumnya. Ujung-ujungnya semuanya ini ya demi keadilan. Oke, terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil buat zaman sekarang? Mari kita coba tarik benang merah dari prinsip-prinsip kuno ini ke dunia digital kita yang serba kilat ini. Nah, ini dia poin utamanya. Nggak peduli deh kita lagi transaksi di pasar tradisional atau di marketplace online, fondasi dari kesepakatan yang etis itu ya sama aja, nggak lekang oleh waktu. Semuanya balik lagi ke 3 hal. Transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang benar-benar tulus. Itulah inti dari semua yang udah kita bahas. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di era di mana kita sering banget nemuin syarat dan ketentuan yang panjangnya kayak novel dan transaksi online yang cuma butuh sekali klik, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sebuah kerangka kerja yang menempatkan kejelasan mutlak di urutan pertama? Siapa tahu ini bisa jadi kompas buat kita semua menuju dunia bisnis yang lebih adil dan lebih etis.